Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Agil. Sebelumnya izin memaparkan terkait hasil analisis kami terkait analisis preferensi dan kebiasaan konsumen terhadap iklan Netflix Indonesia yang berjudul Reza Lagi, Strategi Self Awareness Netflix dalam menjawab kejenuhan audiens. Sebelum kami memaparkan materi kami lebih jauh, aku tidak sendiri dan aku ditemani oleh beberapa rekan aku. Saya sendiri Pak Fauzi Rahman, lalu ada Al Syafa, ada Muhammad Khalil Jundi, Muhammad Zahwa, Nopal Fatbayanata, dan Fadilah. Boleh di next. Lalu yang pertama ada latar belakang. Industri hiburan digital di Indonesia berkembang sangat pesat, lalu ada persaingan platform streaming semakin ketat termasuk Netflix, lalu ada audiens mulai mengalami kejenuhan terhadap pola casting yang berulang. Nah, Reza Rahadian ini sering muncul dalam berbagai film di Netflix Indonesia. Nah, fenomena Reza Lagi ini ramai dibicarakan di media sosial. Nah, mungkin untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama ada bagaimana sih Netflix Indonesia ini menggunakan strategi self-awareness-nya dalam iklan Reza Lagi. Lalu yang kedua, bagaimana strategi tersebut dapat mengaruhi persepsi dan juga sikap audiens terhadap brand Netflix. Lalu yang ketiga, alasan rumusan. Yang pertama, ada kritik audiens menjadi fenomena sosial. Lalu yang kedua, menarik untuk kita analisis dari sudut pandang konsumen. Baik, di sini ada tujuan analisis. Jadi kami ini awal tujuan analisis ini memahami penerapan strategi self awareness dalam iklan Netflix Indonesia. Yang kedua ada menganalisis respon dan persepsi audiens terhadap iklan tersebut. Yang ketiga ada menilai efektivitas strategi iklan dalam membangun citra brand. Terus manfaat analisis ini memberikan gambaran strategi pemasaran kreatif. Kedua ada menjadi referensi komunikasi brand di era digital. Terus ada lagi juga profil brand Netflix Indonesia. Jadi Netflix ini aplikasi platform digital yang berbasis langganan. Dia menyediakan film, serial, dokumenter, dan konten original. Terus aktif juga memproduksi dan mendistribusikan konten lokal Indonesia. Terus memposisikan diri sebagai brand yang mendengar audiens. Terus yang kelima itu menggunakan strategi komunikasi yang adiktif, humor, dan relevan dengan isu sosial. Ini pun kita mempunyai target audiens, secara demografis, karakteristik dari responden itu pertama usia yang dominan antara umur 19 sampai 24 tahun. Lalu kebanyakan mahasiswa yang aktif. Lalu latar belakang dari berbagai jurusan dengan institusi yang paling dominan itu Universitas Telkom. Lalu dari kondisi sosial dan ekonominya, yang pertama yang belum memiliki pendapatan tetap. Lalu kedua menggunakan strategi patungan akun dan kebanyakan memprioritaskan Netflix ini untuk kualitas hiburan digital. Lalu untuk target audiensnya, eh, cara motivasi penonton itu untuk hiburan, lalu untuk melepas stres akademik, lalu mengikuti tren sosial. Lalu perilaku konsumsi itu rata-rata menonton 1 sampai 5 kali per minggu, durasi 1 sampai 2 jam di hari biasa dan 2 sampai 4 jam di hari libur. Dan sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari TikTok. Dan preferensi genrenya itu action, drama, romantis, komedi, dan horor. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu kita menggunakan pendekatan kuantitatif deduktif. Lalu metodenya itu menggunakan survei Google Form. Lalu teknik pengumpulan datanya seperti tadi kuesioner online Google Form. Lalu ada instrumen penelitian, skala Likert dan pertanyaan tertutup dan semi terbuka. Lalu ada aspek yang diukur, itu ada persepsi dominasi aktor, respon terhadap iklan, dan minat menonton berlangganan. Oke, selanjutnya ini ada hasil survei utama. Dari data yang kami temukan dalam survei ini, 72,2% film Indonesia ini didominasi oleh aktor yang sama.
Kemudian 75%-nya tetap menyukai Reza Rahardian. 69,4%-nya genre lebih menentukan minat penonton. 50 dan terakhir 52,8% iklan Netflix terasa menghibur. Untuk kesimpulan sementaranya ini adalah dominasi aktor tidak sepenuhnya mengurangi minat audiens. Kemudian ada di analisis strategi self-aware. Netflix mengakui kritik audiens secara terbuka, kemudian menggunakan humor dan self-mockery. Kemudian tidak defensif terhadap isu kejenuhan, yang membuat brand terasa lebih jujur, manusiawi, dan dekat dengan audiens. Untuk dampaknya sendiri adalah kritik publik berubah menjadi kekuatan komunikasi dari brand itu sendiri. Lalu di sini ada persepsi audiens dan harga. Menurut temuan data, 63,9% iklan membuat citra brand lebih jujur. 52,8% harga Netflix masih dianggap mahal. Humor iklan menurunkan hambatan psikologis untuk berlangganan. Netflix menjual pengalaman hiburan, bukan sekedar akses tontonan. Konsep penting ini perceived value dan ad leaking. Lalu terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan iklan Netflix Indonesia, Reza Lagi, menggunakan strategi komunikasi pemasaran berbasis self-awareness dengan menanggapi kritik audiens secara humoris. Strategi ini berhasil membangun citra brand yang jujur, terbuka, dan dekat dengan audiens. Meskipun sebagian audiens merasa jenuh dengan aktor yang sama dan mempertimbangkan harga langganan, mayoritas tetap merespon positif iklan dan konten Netflix. Faktor genre lebih memengaruhi minat menonton dibandingkan dominasi aktor, sehingga strategi ini efektif menjaga citra positif serta minat dan loyalitas audiens, khususnya mahasiswa. Lalu terdapat rekomendasi. Netflix perlu mempertahankan komunikasi yang transparan, disertai peningkatan keberagaman aktor dan cerita. Variasi konten lokal seperti genre, alur, dan pemeran perlu terus dikembangkan. Strategi promosi digital di media sosial harus tetap kreatif dan relevan, terutama bagi mahasiswa. Lalu yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode dan responden yang lebih beragam untuk hasil lebih mendalam. Baik, cukup sekian presentasi atau pitch deck yang sudah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.